الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما نفعنا وزدنا علما. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala nikmat di karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali untuk bertolak ilmu, bermajelis ilmu dalam mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan bacaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut atau masih murojaah di sini? Sebetulnya jadi gini, tahapannya adalah setelah mempelajari makharijul huruf, kemudian sifat-sifat huruf, itu harusnya talaqi. Baru nanti minggu ini kita talaqi satu persatu, kemudian materi lagi minggu depan. Kemudian minggu depannya talaqi lagi, kemudian materi lagi. Seperti itu. Harusnya seperti itu. Jadi enggak semua di sini enggak. Karena nanti pasti lewat. Harusnya dipraktikkan langsung. Karena kan seperti Anda enggak, oh ini kitabnya ini kitabnya. Jadi kan nanti dimulai dari sini dulu. Dimulai dari sini. Apa kita gini aja? Klasikal gini aja, klasikal. Ini namanya klasikal namanya. Kalau di TK namanya klasikal. Jadi mulai dari apa satu persatu dari antum gitu. Karena ya Anda menjaga privasi antum sekalian gitu. Menjaga privasi ya. Jadi kan dimulai dari sini dulu. Nah, ba. Karena pengucapannya harus benar-benar dilihat oleh gurunya. Ini namanya talaqi. Dilihat langsung mimik dan makhrajnya yang sudah kita pahami dari materi yang sudah kita pelajari. Jadi harus dihadapkan langsung. Kalau nggak demikian pasti lewat. Jadi kalau mau di murojaah lagi kan masalah ini. Palingan ini kalau apa namanya ini, nah yang seperti ini kan hanya materi ya. Jadi materi ini mempertegas, ya. Jadi memperkuat hafalan kita kan gitu. Dan memperjelas tempat-tempat di mana dia dikeluarkan gitu kan, huruf-huruf itu. Ya kan di sini kan al-jauf, al-halqi, al-lisan, asy-syafatan sama al-khaysyu. Nah gitu ya. Jadi memperjelas. Jadi ini semua memperjelas. Kalau di pondok pesantren itu langsung diujikan kan gitu, langsung diujikan dia. Misalnya di al-halqi ini, ada berapa tempat di al-halqi? 3 tempat ya kan? Coba sekarang adnal halqi itu di mana? Di ujung tenggorokan di sini. Ini adnal halqi. Antara akar lidah dengan ini. Inilah huruf gha dan kha. Akar lidah ini bertemu dengan ini. Nih. Udah kita sering ini kan. Gha kha. Gha kha. Nah, kemudian yang menekankan itu ini epiglotis. Ini makanya Ana dahulukan di sini karena ini daerah sensitif ya. Dan ini juga nanti kalau kita nanti bertahap di pelajaran hukum, ini namanya izhar di sini. Ini tempat-tempat hukum yang dibaca dengan jelas. Izhar halqi, misalnya an amana atau
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. An itu namanya idhar. Pertemuan antara nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah. Nah, itu namanya idhar halqi. Jadi idhar halqi itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang di tenggorokan. Hamzah, ainha, ghain, kha. Nah, pertemuan antara nun sukun atau tanwin. Tanwin tahu ya? Ayo coba tanwin itu yang gimana? Tanwin itu yang garis dua. Garis dua di atas. Namanya apa kalau di atas? Ayo, namanya apa? Fathah, bukan fathah tanwin. Fathah tain. Tinggal tambah tain-tain aja. Kalau dia satu, namanya apa? Satu garis. Fathah. Satu garis di bawah. Kasroh. Kalau zaman dulu di atas, di bawah, di depan. Nah gitu ya. Kalau bahasa Arabnya, al-lughatu arabiyyah, fathah, kasroh, dhammah. Yang di depan, yang U itu namanya dhammah. Nah, kalau dia dua, seperti sama dengan, itu namanya tanwin. Ketiga-tiganya namanya tanwin. Tapi kalau satu persatu di atas namanya fathah tain, kasroh tain, dan dhammah tain. Nah, itu dibacanya tanwin. Tiga-tiga. Ketika dia bertemu dengan huruf-huruf yang di tenggorokan, maka dia dibaca izhar. Dibaca, udah mulai nih. Dibaca aja. Disko dulu deh. Nah ya, nah, ini tadi ya. Kita murojaah di sini. Sedikit aja ya. Nanti kita masuk ke tahap ke sifat huruf. Jadi rongga mulut disebut dengan al-jauf. Al-jauf rongga mulut. Satu makhraj, 3 huruf ya. Apa aja hurufnya? Alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasrah, waw sebelumnya dhammah. Dan ini juga disebut apa? Mad tabi'i. A, I, U. Mad tabi'i ya. Makhraj al-jauf ya. Alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah. Tapi kita nggak usah apa namanya, jangan berfokus kepada itu ya. Fokusnya kepada hurufnya. Jadi di al-jauf ini, di rongga mulut ini hurufnya alif, waw dan ya. Nah, gitu aja ngafalinnya gitu. Alif ya, ayawa, ayawa. Nah, gitu. Inilah al-jauf ya. Kemudian tadi yang kedua adalah tenggorokan. Nah, tadi tenggorokan. Al-halqi terbagi atas 3. Aqsal halq, hamzah, wasatul halq. Aqsal halq di sini ya, di pangkal tenggorokan. Di tengah tenggorokan ini namanya wasatul halq. Keluar huruf ain ha. Kemudian adanal halq keluar huruf ghain fa. Gha, qa. Awas hati-hati ha dengan ha. Bedakan antara ha dengan ha. Nah, ini beda ya. Jangan sampai tertukar. Jangan yang ini dibaca ha, yang ini dibaca ha. Jangan sampai tertukar karena akan fatal jadinya. Walaupun ya kayak Ana sendiri, ya sebagai kita ini nggak ada yang sempurna ya. Kita kan sedang berusaha. Itu kalaupun Ana pernah salah, mungkin itu khilaf hafalan. Khilaf hafalan. Ya itu ya. Kembali kepada itu ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kemampuan kita sampai di mana gitu. Ini berkenaan dengan hafalan, juga pemahaman cara mengucapkan hurufnya. Ini tadi kan kayak ini. Jangan baca ihdinas siratal mustaqim. Itu salah besar itu. Ihdina harus ini. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau yang ini kan yang ha. Ya. Ini ain kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tekan di sini. Nah ini. Katup epiklotisnya sampai neken ke punggung sini, ke leher belakang. Iyyaka jangan iyyaka nanti jadi hamzah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini salah besar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Da'in. Nah, ditekan. Ini nanti akan membedakan antara hamzah dengan ain. Nah, seperti itu ya. Kho juga gitu. Ini jangan dibaca kho, yang ini jangan dibaca kho. Ini kho, ini kalau dalam bahasa Indonesia ini GHO, ini KHO. Kho. Nah, gitu ya. Jadi ini di tenggorokan ada 6 huruf, 3 makhraj. Ya. Masih ingat ya? Ma makna makhrijul huruf? Apa itu makhrijul huruf? Tempat keluarnya huruf untuk membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lain. Itulah nama makhrijul huruf. Untuk membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya. Paham ya?
Nah ini tadi al-halqi. Sekarang kita ke al-lisan. Cukup ya, gak usah ditatbik lagi ya. Nanti tinggal ditalaki aja. Karena nggak selesai nanti. Muter-muter sini aja. Nanti tinggal maju dengan ini tadi apa? Tinggal dipraktekkan dengan kitab ini tadi. Nah ini. Ini Afwan harus kembali lagi ke sini. Semua yang santri kami, walaupun dia sudah umur 80 tahun, ada itu. Suruh ke sini lagi. Ada juga santri kami dari Darul Fattah, dia udah sekitar 7 juz, 10 juz, suruh balik lagi. Nggak bisa, karena pasti metodenya berbeda. Dan ternyata setelah Anda tanya, antum di Darul Fattah gimana? Oh, Anda baru ketemu perinciannya ya di sini katanya gitu. Perincian tempatnya di sini, ini gini gitu. Dan dalil-dalilnya ada juga. Ternyata namanya di sekolah kan kejar target ya. Jadi seglobalnya dia dapat. Termasuk anak-anak Anda juga di pondok pesantren ternyata nggak serinci ini. Nah, makanya alhamdulillah kita anak dianugerahkan bisa menyebarkan ilmu ini kan, mempelajari ini dan bisa mendakwakan ilmu ini. Nggak semuanya dari lembaga tahsin menyebarkan daripada metode-metode seperti ini. Metode-metode perincian penjelasan tentang makhorijul huruf. Ini jarang. Baru ada sekitar beberapa, itu juga lembaga sunnah. Yang tidak sunnah tidak. Nah, ya. Tadi sampai di ini ya. Sekarang ke al-lisan. Al-lisan. Makhraj al-lisan. Al-lisan adalah lidah. Ini dalam bahasa tajwid ya. Kalau al-lisan dalam bahasa Arab kan lisan bahasa Arab ya bahasa al-lisan. Al-lughatu ar-rabiyyah, lisanul arabiyyah. Tapi kalau dalam tajwid ya lidah. Lidah fisiknya, zahirnya. Nah, ya jadi inilah yang paling banyak ya. Jadi 18 huruf semuanya di lidah itu. 18 huruf ada 10 makhraj. Yang pertama qaf dan kaf. Ya gini ya. Qaf di sini qaf, ini qaf ya, ini ya. Qaf dan kaf. Nah, kaf agak maju sedikit. Ya. Jadi gitu ya. Ini di sini qaf, di sini kaf. Jadi antum kalau udah diperlihatkan gambar seperti ini langsung ngebayangin tuh lidahnya. O, K. Nah, kalau maju ke depan berarti K. Nah, makanya secara definisi juga harus dipahami. Kalau qaf gimana? Kalau qaf, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Ini langit-langit lunak ini yang merah ini. Nah, kalau qaf, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang keras ini. Maka dia bergesek. K. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, jadi jangan Allah Akbar Akbar lagi ya. Nanti jadi po dia. Allah Akbar Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah ya. Jadi yang pertama adalah huruf qaf dan kaf, tempatnya adalah di pangkal lidah bertemu dengan langit yang lunak dan langit yang keras. Kemudian yang kedua, jim shin ya. Jim shin ya adalah di tengah lidah. Posisinya dia di tengah lidah. Tengah lidah yang pertama ini huruf jim, tengah lidah menempel ke langit-langit atas. Jadi kemarin ya, jangan jajiju, jangan jajaja, apalagi cacaca. Dia ditekan di tengah lidah, tekan di atas. Jajiju. Jajiju. Jangan ada ya, itu enggak ada. Jajiju. Idza ja, bukan idza ja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath tadi beliau kurang hamas di ha-nya ya. Fath harusnya keluar aja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath, fath hamas dari ta dan hamas dari ha. Fath, fath. Nah, jadi jangan fath. Kalau fath ini kurang sempurna. Ya. Jadi harus fath. Hiwal fath. Itu tadi. Tadi beliau kurang tadi beliau. Ya gitu ya. Ini tadi jim di tengah lidah menempel. Kemudian shin. Shin ya. Sya. Tengah lidah bertemu bukan menempel. Jadi bertemu dia menyisakan celah yang sedikit.
maka dia mengeluarkan udara. Nah, ini asbab dari sini. Nah, asbab dari sini ya. Sya, shi, shu. Kalau mau lebih dilogikakan lagi, udah pakai bahasa Indonesia. S-Y-A, S-Y-I, S-Y-U. Nah, itu pakai logika bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa tajwid, sya, shi, shu. Dahulukan itu dulu. Jadi jangan berbarengan, jangan sya, shi, jangan gitu, tapi sya, shi, shu. Nah, dahulukan anginnya. Nah, gitu ya. Karena asbabnya dia di sini nih. Ini pertemuan antara lidah dengan tengah-tengah langit ini. Nah, keluarkan anginnya. Nah, kemudian yang ketiga huruf ya. Nah, tadi ya ada di mana juga tadi? Di al-jauf. Ini huruf ya. Dia ada di dua tempat. Ada di al-jauf dan ada di tengah lidah. Nah, ya, ini biasa aja ya. Ya, yu. Ya, yu. Kecuali dia bertasydid. Ya. Iyyaka iya itu karena ada tasdid. Tapi kalau nggak ada tasdid, iya, nah, biasa. Nah justru ini kalau dipakai di Al-Fatihah, iya, nah ini fatal besar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini fatal besar. Ini fatal, berbahaya karena maknanya berubah. Harusnya di tasdid yang 3 itu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Nah, tadi ain ya. Nasta'in. Jangan kan sta'in. Jadi hamzah dia. Nah, gitu ya. Iya. Kalau iya mudah ya. Ya yiyu. Mudah. Insyaallah. Ya. Kemudian ke makhraj ujung lidah. Tepi lidah dulu. Tepi lidah. Nah, ini ya. Khafayatul lisan. Tepi lidah ya. Jadi tepi lidah atau sisi lidah keluar huruf bo. Nah, kemarin ya, rasakan lidah antum yang pinggir ini menempel ke geraham atas. Nah, rasakan ya. Jadi gini ya. Nah, gini. Rasain. Terus yang ujung lidah ini menempel di gigi 2 ini. Nah, rasain. Bo. Kemudian yang kedua, jangan mengeluarkan hamas. Jangan to. Nah, jangan gitu. Ini kurang sempurna ya. Tapi bo. Ditebalkan. Bo. Ghairil maghdubi alaihim walau bo. Jangan do. Karena dia sifatnya adalah isti'la. Nah, ghairil maghdubi alaihim walau bo. Kalau dalam bahasa Indonesia, kayak suara sirin kapal itu. Semua ya. So, bo, to, wo itu sama aja. Dari mulai kho, ro, so, bo, po, wo, go sama ko. Itu semuanya sama, nggak ada yang berubah. Kho, ro, so, bo, po, wo, go sama po. Semuanya o. Nah, ditebalkan. Nah, ini ya, fokus di sisi lidah, tempel di geraham atas dulu. Nah, bisa ya, pasti bisa. Kalaupun nggak bisa, dia pasti salah satunya. Di sisi salah satunya. Nah, kalau dua-duanya lebih bagus. Bo. Secara zahir hampir sama dengan da, memang hampir sama. Tapi yang di sini fokusnya ke sisi, tepi lidah. Bo. Terus dia di istitolah. El. Nah itu namanya istitolah. Elbo. Ah ya bagus. Nah, barakallahu fiik. Nah ya, jadi ini huruf bo ada di mana tadi? Di tepi lidah. Nah, tepi lidah ya. Khafatul lisan, tepi lidah. Jadi tepi lidah bertemu dengan bagian dalam geraham atas. Nah, jadi tepi lidah bertemu dengan bagian dalam geraham atas. Kemudian kita ke ujung lidahnya. Ujung lidahnya sekarang bertemu dengan gusi atas, keluar huruf la. Kalau nggak ketemu juga dimatikan. Al. Nah, la lidu al. Jadi nyebutkan huruf la di bahasa Arab itu jangan sama kayak bahasa Indonesia. Jangan la. Ini ringan ya.
Sedangkan huruf bahasa Arab ini kalau di la itu di inhiraf namanya. Inhiraf itu menyimpang gini. Al. Sama kayak ngomong lele. Lele. Nah, diganti a. Lala. Lili sama lulu. Secara zahirnya dia ditekan. Ujung lidah itu ditekan. Ini ya. Ditekan di. Ingat ya, jangan taruh di gigi. Jangan taruh di gigi ujung lidahnya, tapi taruhnya di gusi. Di gusi, di belakang gigi. Al, lalilu, siratal, siratal. Nah, wal, al. Kalau orang Lampung pasti enak ini. Kalau orang Lampung pasti bisa. Karena ini udah biasa dilafazkan seperti itu. Karena dialek kesukuan ya. Dialek suku. La gitu. Jangan la tapi la. Nah, bahasa Arab la seperti itu. Jadi ya. Jadi ujung lidah bertemu dengan gusi 8 gigi atas. Nah, itu definisinya. Ujung lidah bertemu dengan gusi 8 gigi seri atas. Jadi dia melebar lidahnya. Nah, beda dengan saudaranya, huruf nun. Kalau nun, dia hanya ujung lidahnya saja. Ujung lidah ini, yang ini nih, bertemu dengan gusinya yang 2 gigi ini aja. Nah, antum merasakan lidahnya di sini. Lidahnya dirasakan di situ. Gini. An, naninu, naninu, Dirasakan ujung lidahnya saja ya. Jangan melebar seperti ini tadi. Ujung lidah saja bertemu dengan gusi 2 gigi seri atas yang ini. Di belakangnya. Naninuan. Nah. Ya, jangan dilebarin lagi. Kalau lebar nanti jadi la lagi dia. Nah, ya gitu. Kemudian ke saudaranya lagi masih di ujung lidah bertemu gusi yaitu huruf ro. Ro. Huruf ro adalah sama seperti nun tadi. Seperti nun sama ya. Ujung lidah bertemu dengan gusi ini di sini. Kalau ro agak dibawa ke belakang sedikit di sini. Nah, di sini kira-kira. Jadi gini. Ar. Lidahnya kerasa ke belakang. Ar. Ditebalkan. Ar. Ro. Ro. Jangan pakai bibir, tapi pakai lidah. Ro. Kalau gini, o. Nah, kalau bahasa Indonesianya o. O. Tambah r. Ro. Ro. Ri. Ru. Kalau ru monyong. Ru. Ro. Ri. Ru. Nah, ya. Jadi ujung lidah ke gusi 2 gigi seri atas mundur ke belakang sedikit. Nah, gitu. Ketemulah huruf ro. Kalau nun dia di belakang ditekan. An. Kalau ro digetarkan. Or. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu berlebihan. Jangan takrir berlebihan. Takrir ini sifatnya namanya takrir. Jangan Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini salah. Ini kurang sempurna, kurang tepat. Ya. Bukan salah ya, kurang sempurna, kurang tepat. Karena dia terlalu bergetar. Namanya takalluf, ya, berlebihan. Jadi getarkan sekitar 2 getaran saja. Or, ro. Hirro. Jangan hirro, tapi hirro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sekitar 2 getaran aja. Ya, paham Pak ya? Sekitar 2 getaran aja. Nah, ya. Nah, inilah tadi yang di ujung lidah bertemu dengan gusi. Jadi ada 3 huruf. La, na, sama ro. Di ujung lidah bertemu dengan gusi. La, na, ro. Ya, ingetin. Ujung lidah bertemu dengan gusi itu ada 3 huruf. La, na, ro. Sambil dipraktekin. La, na, ro. Nah, dipertemukan lidah sama gusinya. La, na, ro. Nah, ya. Kita singkat aja ya. Ini udah berapa kali diulang nih. Nah. Terus sekarang kita ke ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Nah, ini tadi yang tatbik rob ya. Jadi ro kira-kira nanti bentuknya seperti di mulut kita ini. Ar. Nah, mulutnya seperti ini. Jadi dia nggak menyentuh benar di belakang, tapi agak mundur lagi ke belakang. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita ke ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ujung lidah
bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Jadi pangkal gigi seri atas itu adalah tempat tumbuhnya gigi ini. Nah ini nih. Jadi bukan di gusi, Pak, tapi tempat tumbuhnya gigi. Pertemuan antara gigi sama dagingnya. Nah lidah antum taruh di tengah-tengah itu. Nah itu tuh. Taruh di tengah-tengah itu. Nah itulah keluar huruf ta, da, po. Ta, da, sama po. Di mana tempatnya? Di pangkal gigi seri atas. Jadi ujung lidah agak ke punggung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Keluar huruf ta, da, po. Nah, ingat ya, yang ini nanti kita belajar sifat, ini mengeluarkan yang namanya hames. Hames itu udara. Hati itu. Jangan tati itu. Jangan bulat. Tapi dia mengeluarkan udara. Hati itu at. Nah, tabbat yada. Tabbat yada. Naam. Siratal ladzina an'amta. Amta. Jangan amta. Amta. Ta. Tapi juga jangan siratal mustaqim. Nggak boleh juga. Siratal. Tol. Kalau da sama ko, dia ditekan di pangkal tadi. Da, jangan da. Jangan ngeluarin udara. Jangan da, tapi da. Nah, kayak orang Jawa ya. Dadidu. Jadi jangan mengeluarkan udara sama sekali. Dadidu ade. Nah, ya. Kalau to juga sama, jangan mengeluarkan udara. Totitu, seolah-olah dia fasih ya, padahal itu salah. Siratal ladzina, ini salah besar ini. Karena to dia tidak mengeluarkan, sifatnya tidak mengeluarkan hamas. Siratal, po, bulat, po itu apa? Po itu apa? Coba, po itu apa? Ingat ya. Ini dia sifatnya nanti kita belajar ya. Ini namanya sifatnya isti'la. Jadi ketika dia kasroh di bawah, maka dia melekuk. Poi. Kemarin ya. Poi. Kalau disebutin, poi. Poi. Nah, poi itu. Nah, jangan ti ya. Jangan ti. Itu jadi ti. Jangan jadi ta dia. Tapi poi. Nah, yang main lidahnya. Poi. Ah, bagus. Pui. Lagi? Maaf. Sama, sui. Jangan si, tapi sui. So ya. So, sui. Nah, terus boy. Jangan dui, jangan pakai bibir, tapi boy. Pakai lidah. Boy. Fil ardi. Nah, melekuk dia. Jangan fil ardi. Jadi da nanti dia. Fil ardi. Nah. Sama kayak vo, juga vo. Voi. Dilekuk. Voi. Awim. Jangan azim, jadi za nanti dia. Awim. Nah, voi. Ya, udah kemana-mana jadinya. Nepo ya. Popui. Nah, ya bisa ya. Kalau di biasa dadi du ade. Popoi tu alpo, jangan ate ya. Alpo, sukun. Alpo di kol-kolah. Alpo. Yang ini tatitu at. Jangan ats ya, tapi at. Sisanya aja. At. Nah, tatitu at. Nah, barakallahu fiik. Ya, jadi ini tadi ujung lidah bertemu dengan gigi pangkal gigi seri atas. Nah, ya. Pangkal gigi seri atas. Kita lewatin ya karena udah ini. Kemudian sekarang ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri yang bawah nih, yang di sini. Di sini ya.
Keluar 3 huruf yaitu za, sa, sama so. So. Nah, ini juga nanti di dalam pelajaran sifat namanya sofir. Nah, ini namanya sofir dan juga namanya hamas. Nah, jadi ditampilkan, didahulukan itu sofir dan hamasnya itu. Za, 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 zi, zu, az. Nah, gitu ya. Sa, si, su, as. As. Dipanjangin. Di rokhawah. Itu namanya rokhawah. Sa, si, su, as. Nah, kalau so ditebalkan. So, sli, su, as. So, sli, su, as. Dia tebal. So, coba. So. Tebalin. So. So. Sekarang dilakukan ke bawah. Sli. Sli. Dicepetin. Sli. Sli. Baru su. So, sli, su. Aus. Nah, dia alifnya nanti ikut tebal. Aus. So, sli, su, aus. Nah, barakallahu fikum. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sekarang ke ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, langsung praktek. Nah, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. So, lihat. Nah, ini ujung lidah antum ditempelkan di gerigi ini. Nah, ini yang gerigi. Nah, keluarlah huruf 3 huruf sa, za, wo. Masih antum belum Pak? Masih belum. Nah, keluarkan lidahnya. Sa, za, wo juga gitu, keluarin juga. Wo. Keluarin dulu lidahnya, tempel dulu lidah, baru sebut hurufnya. Wo. Nah, tempel dulu. Wo. Wo. Tempel di sini, di gerigi. Wo, wo, wo. Nah, wo. Wo. Karena kalau nggak ditempel, dia berubah jadi zo, jadi za tadi. Nah, bahaya. Nggak boleh. Tempel dulu baru disebut. Betul. Ini Pak. Afan, yang kedua, jangan dijepit antara gigi atas gigi bawah, lidahnya itu. Jangan pula menekan ke atas. Nanti gini jadinya. Ta, za, so, jelek dia. Jadi lidah itu hanya mengambang di gigi atas. Mengambang ya. Nah, dia mengambang saja, jangan ditekan. Ta, si, su, as. Pasti nanti hasilnya jadinya lembut. Suara desisnya lembut. Sa, si, su, as. Coba lagi. Sa, si, su, as. Tempel ya. Udah ya, tempel ya. Harus tempel itu. Salasah. Al-Kautsar. Kautsar. Pakai sa itu, bukan pakai sa. Pakai sin, pakai sa ini. Pakai sa. Nah, sekarang za, coba. Za, di mengambang aja, ngambang, jangan ditekan. Za, zi, zu, az. Zi, zu. Keluarkan, lidahnya keluarkan. Za, zi, zu, az. Jangan banyak-banyak Pak ya, jangan melet. Jangan ini ya. Ujung lidah. Kan judulnya ujung lidah. Iya, jangan melet. Gak apa-apa kan masih latihan ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi, tapi nggak apa-apa. Untuk latihan memang melet dipentingkan karena nanti kadang-kadang dia lidahnya gini. Nah, dimasukin. Nah, gitu. Kalau dia tidak dikeluarkan, khawatirnya nanti tidak sesuai dengan makhrajnya, tidak sesuai tempatnya. Jadinya sa nanti, sa. Beda, Pak. Sa sama sa kan beda. Kalau sa desisnya meluas. Kalau ini kayak ban kempes. Begitu juga za. Za. Beda dengan za di bawah tadi ya.
Kalau ini za. Nah, nempel aja, nempel. Alladzina. Ya. Zazizuan. Parkirnya di lidah lagi. Zazizuan. Semuanya Pak. Zazizuan. Ya. Jadi ujung lidahnya dikeluarkan. Nah, sama dengan zo juga, sama dengan ini, sama dengan za. Cuma dia diganti huruf o, kemudian ditebalkan. Wo. Lidahnya tempel dulu, baru sebut hurufnya. Wo. Woi. Jangan zi, tapi woi. Melekuk. Woi. Baru zu. Nah, ujung lidahnya ditempelin ya. Bagus, masya Allah ya. Seperti itu ya. Jadi ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. 3 huruf ya. Apa aja tadi coba? Yang ujung lidah. Ujung lidah bertemu dengan gusi. Hurufnya apa aja? La, na, ro. Kemudian ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Apa tadi? Ta, da, po. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Za, sa, sama so. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Sa, za, lo. Nah, itulah ujung-ujung lidah. Paling banyak dia. Nah, ya. Yang penting secara teori ini antum perlahan-lahan dipahami. Nanti prakteknya insya Allah fasih itu, insya Allah. Insya Allah fasih. Nah, ya. Sekarang kita lanjut ke asyafatan. Asyafatan artinya 2 bibir. Ya, 2 bibir ya. Bibir atas dan bibir bawah ini namanya syafatan. Syafatan. Nah, ya. Yang pertama, jadi di asyafatan ada 2 makhraj. Ada 2 tempat. Yang pertama untuk huruf fa, yang kedua untuk huruf wabama. Yang pertama untuk fa. Kenapa demikian? Karena dia berhubungan bibir sama gigi. Nah, jadi definisinya bibir bawah bagian dalam bertemu dengan 2 gigi seri atas. Nah, jadi gini Pak. Nah, tempelin di sini. Ini nempel di dalam sini. Fa. Keluarkan hamesnya dulu. Fa, fi, fu, af. Jadi jangan gini ya. Jangan gini, tapi di dalam bibir. Fa, fi, fu, af. Nah, udah bagus ya. Fa, fi, fu, af. Fi, fu, af. Jadi kalau nyebutkan huruf fa harus gigi, jangan digabung antara gigi dan bibir. Jadinya gini nanti, papipu, ini salah ini. Apalagi jadi papipu, salah besar ya. Harus fa, harus nempel giginya. Maka dia mengeluarkan udara. Fa, fi, fu, af. Affa. Nah, di tasdid ya. Affa. Disukun af. Nah, jadi harus keluar udaranya. Nggak boleh digabung antara bibir dan gigi. Papipu jadinya. Papipu. Nah, ini salah ya. Nah, sekarang untuk makhraj yang kedua, keluar huruf wabama. Jadi bertemunya bibir atas dan bibir bawah. Kalau waw ini menyisakan celah di tengah gini. Au. Nah, gini. Nah, ini dia. Nah, tuh lihat, bibirnya sampai monyong seperti itu. Wa. Kalau dimatikan, au. Nah, sampai monyong kayak gini. Au. Wa. Wi, wu, au. Ya, wa, wi, wu, au. Wa, wi, ini iwa, uwu, iwi, coba. Wow, monyong. Wow, wiu, wu. Wawu, wawi, wawa.
wi, wa, wu, wu, wi, wi. Ya, tadi ya. Jadi makhraj yang pertama, yang kedua adalah waw. Kemudian huruf ba. Jadi bibir atas dan bibir bawah merapat, kemudian tidak disertai gunnah, jangan didengung. Jadi biasa aja, babibu. Nah, babibu abe. Nah, ini kol-kolah ya, nanti ada pelajaran khusus. Jadi kol-kolah jangan ditambah hamzah, jangan babibu abe. Abe. Nah, ini jangan seperti itu. Jadi babibu abe. Nah, ya gitu ya. Kemudian huruf mim. Nah, ini baru merapatnya dua bibir atas dan bibir bawah disertai dengan gunnah. Gunnah itu apa? Gunnah itu apa? Mendengung. Mendengungnya di hidung. Masuk ke hidung. Mamimu am. Ya. Amma. Nah, coba rasain. Masuk dia ke hidung. Amma. Kalaupun ditekan gini, nah berarti dia masuk ke hidung. Ya. Jadi disertai dengan dengung. Jadi merapatnya dua bibir, kemudian disertai dengan gunnah. Disertai, ya betul ya, disertai dengan gunnah, dengung. Jadi itu ya. Jadi makhraj yang kedua adalah wabama di bibir ya, di bibir bawah. Wabama. Nah, sekarang yang terakhir adalah al-khayshum. Sebelum kita sholat, al-khayshum yaitu nun dan mim. Nah, ini tadi sama dengan makhraj bibir tadi, ini sama aja ya. Jadi dia tempatnya adalah di hidung. Nah, ini juga sekaligus membuktikan bahwasanya huruf yang di hidung itu cuma dua, yaitu nun dan mim. Jangan ain dibawa ke situ. Iyyaka na'budu wa nah, itu salah besar ya. Salah besar itu. Jangan dibawa ke hidung. Jadi huruf yang di hidung cuma dua, yaitu nun dan mim. Ya, jadi iya tadi dari sini ya. Iyyaka kana. Nah, benar ya. Nanti kita tatbik di surat Al-Fatihah ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan dulu, kita mau salat. Subhanakallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.